Baik sahabat Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin banyak permintaan bagaimana caranya penggunaan lembar ujian scan yang menggunakan HP. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi Zipgrade di Play Store. Nanti ketik saja ini, maka muncul yang warna hijau seperti ini. Tuh, nah nanti kalau sudah terinstall maka kita coba buka. Nah, tampilan awal mungkin agak berbeda dengan ini ya. Yang jelas karena kita belum punya, kita harus mendaftarkan akun email. Contoh ini ya. Oke, jadi kalau untuk penggunaan pertama nanti disetujui saja, kemudian di sini masukkan email dan kata sandi gitu ya. Oke. Setelah nanti sudah lengkap dicentang semua, maka kita daftarkan pengguna Zipgrade baru ya gitu. Nah, oke. Dan nanti jika sudah login maka tampilan awal seperti ini ya. Kita oke saja. Nah, di sini akan muncul menu-menu dulu ya, saya lihat ya. Menu kuis baru ini karena saya sudah pengguna lama, maka kuis yang pernah saya buat akan muncul semuanya gitu ya. Kemudian ini adalah menu kelas. Nah, jadi menu kelas ini fungsinya adalah untuk memetakan atau memisahkan lembar kerja nanti yang akan kita buat sehingga tidak tercampur gitu ya. Kemudian ini menu siswa untuk menambah siswa di sini. Nah, ini ada juga tidak masalah gitu ya. Kemudian ini tagline kita mau digunakan juga tidak apa-apa dan digunakan juga silahkan gitu. Nah, di sini kita ada menu utama untuk pengaturan ya. Pengaturan. Jadi di sini akan terdaftar email kita, kemudian apa saja di sini sinkron, kemudian berlangganan gitu ya. Nah, di sini ada tertulis kalau saya memang pengguna yang free atau gratis. Jadi dalam 1 bulan itu kita hanya bisa menggunakan kertasnya 100 kali scan gitu ibaratnya ya. Jadi nanti kalau misalkan di dalam setiap penggunaan dalam 1 bulan itu nanti ada keterangannya di sini. Saya belum pernah menggunakan di bulan Mei ini gitu ya. Kemudian di sini ada info untuk berlangganannya berapa, kemudian bantuan, lembar kosong, pengaturan. Nah, di lembar kosong ini nanti juga ada akan LJK yang 20, 50, 100. Nah, nanti yang disediakan adalah seperti ini. Ada 3 variasi, yaitu 2 pertanyaan 20, 50 dan 100 gitu ya. Nah, itu yang disediakan oleh sistem. Kemudian di sini di pengaturan, nah ini kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan. Tampilkan kertas saat dipindai. Jadi ketika kita nanti nyeken, kita pindainya, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini juga ada satu siswa, pokoknya sesuai dengan apa yang kita inginkan nanti gitu ya. Kemudian ini suaranya pas pada saat sudah scan, udah pindai dia bunyi cekrik. Nah, itu udah terdeteksi gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, itu pengaturannya, silahkan nanti di sendiri ya, baca sendiri. Nah, sekarang caranya adalah menurut saya adalah langkah awal kita membuat kelas dulu agar nanti pada saat kita membuat kuis ini kita tidak lari kemana-mana gitu ya. Saya contohkan, kita buat di sini adalah kelasnya sosiologi 1 misalkan ya, simpan. Nah, di sini sudah muncul langsung ya. Di sini 0 siswa, 0 kuis, berarti belum kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita membuat kuisnya ini ya, membuat kuis. Kita klik. Nah, di sini kita nanti kasih nama kuisnya apa agar tampilannya ini ya, saya contohkan. Nah, ini nama kuisnya ini ya. Ini nama kuisnya dan ini bawahnya nama kelasnya. Jadi nanti kita bisa mudah mencarinya. Misalkan di sini saya buat asesmen
sumatif akhir misalnya gitu. 1. Nah, di sini kita lembar jawaban itu LJK. Nah, seperti tadi LJK itu ada 20, 50 dan 100 itu ya yang dibuat oleh sistem. Nah, punya saya akan muncul karena sudah digunakan lama dan sinkron menggunakan desktop gitu ya. Gitu. Oke, saya menggunakan smartphone dulu. Kita contohkan yang 20 ya. Oke, 20. Kemudian jangan lupa untuk kelasnya. Kita di kelas tadi kelas sosiologi ya. Oke, kelas sosiologi. Kemudian tagnya nggak pakai. Kita simpan. Oke, dah. Nah, ini akan muncul ya. Di sini keterangan nama kuisnya, kemudian kelasnya, kemudian lembar jawabannya 20 yang kita pilih tadi, tanggal pembuatan kita, kemudian di sini sunting kunci. Oke, di sini sunting kunci itu adalah kunci jawaban kita. Kemudian di sini statistik adalah ketika nanti sudah menggunakan banyak, maka akan muncul semuanya. Dari skornya berapa, maksimal berapa, nilai terendah berapa, tertinggi berapa, kemudian rata-ratanya itu akan terlihat nilai tengahnya berapa, dan itu pokoknya sudah lengkap gitu ya. Kemudian sekarang kita membuat kunci dulu ya, membuat kunci. Misalkan kuncinya saya kan mau pengen buat soal itu 10 gitu ya. 1, 2, 3. Ini tinggal gini saja gitu. Ya. Atau mungkin kalau misalkan 10, kita ulangi dulu ya. 10 itu untuk mendapatkan 100 kan 10 ya. Jadi untuk mengatur skornya ada di sini menunya. Skor, kemudian ganti dengan 10. Nah, ini berarti poinnya 10. Tapi kalau misalkan 1.0 berarti skornya 1 ya. Jadi kalau misalkan 2,5 berarti 2.5 gitu di sini ya. Ya, jadi jangan disalah paham, nanti salah ngasih ini poin ya. Oke, simpan. Setelah itu kita masukkan kunci jawabannya. Oke. Saya buat kunci dulu sampai 10. Tuh, loh, kok 10 tapi ininya 20 gimana? Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita kan poin yang kita masukkan, kunci jawaban juga yang kita masukkan sesuai nih. Sudah 10 semua gitu. Jadi tidak masalah, kan ini lembarnya saja. Kalau ini ada sampai E gimana? Nggak apa-apa. Yang penting pada saat scan kunci jawaban kita nggak sampai ke E gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau E kan biasanya digunakan untuk di tingkat SMA atau perkuliahan gitu ya. Oke, ya. Sudah selesai. Nah, kalau sudah kita ngasih kunci, maka di sini muncul pindai kertasnya. Nah, gitu nanti kita akan coba ya kertasnya. Kalau sudah selesai, adakah lagi yang perlu kita perbaiki? Misalkan kita ini. Nah, di sini tadi. Kalau misalkan tidak ada, oke, kita batalkan saja. Nah, sekarang karena prosesnya sudah selesai semua, maka kita mencetak dari lembar kerjanya. Kita print ini, kemudian kita mau bagikan ke Bluetooth bisa, kemudian kalau misalkan HP-nya bisa langsung ngeprint juga silahkan. Ya, itu tergantung nanti Bapak Ibu bagaimana penggunaannya gitu ya. Oke, ini dari Bluetooth ke laptopnya atau ke desktopnya silahkan gitu ya, tergantung dengan menu yang tersedia di sini untuk mencetak gitu. Nah ya, nah apabila sudah selesai, nah ini saya contohkan, saya sudah mencetak ya, nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau 20 seperti ini ya bentuknya. Nah ya, ini sudah contohkan nih gitu. Nanti kita coba scan. Nah, sebelum kita keluar dari ini, misalkan kita ada kesalahan. Contoh ya tadi ya. Misalkan kita ada kesalahan mau dihapus gitu. Bisa saja di sini nanti Bapak Ibu klik lebih banyak, kemudian hapus gitu. Hapus ininya, kuisnya gitu, hapus saja. Kemudian kalau misalkan mau digunakan lagi, sudah salin kuis saja, kemudian paksa sinkron gambar, nanti gambarnya disinkronkan gitu. Nah, kalau salin kuis ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan ini dengan kunci jawaban yang berbeda nanti gitu. Oke ya, sudah selesai. Sekarang kita coba untuk cara menyekannya. Kita ibaratnya sudah ngeprint ya. Jadi cara menyekannya bagaimana? Oke, kita coba.
Nah, sekarang ini yang hasil dari scanan yang kita sudah print ya. Oke, kita kasih nama, contohnya ini ya, ini jadi yang 20 ini seperti ini bentuknya ya, seperti ini bentuknya, ada period, nama, tanggal, periode, kemudian dia sampai 20, kemudian di sini untuk zip grade-nya ada keterangannya gitu ya. Nah, ini sudah saya coba kasih nama, kemudian simulasinya sudah diisi gitu ya, sudah diisi bagaimana nanti proses penyekenannya. Oke, kita coba. Jadi kita masuk ke menu ini ya, kita ulangi menu kuis, bisa di menu siswa kelas juga bisa. Oke, ini kita coba buka dan kita ambil kuisnya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pindai kertas ya, kita pindai kertas, kita coba scan. Nah, ini akan bunyi ya, berbunyi ketika penyekenan gitu. Nah, itu sudah langsung ada keterangannya, nama, kemudian 40, dan ini ada semua. Oke, pertanyaannya ini kan ada 2 jawaban kan gitu. Nah, bagaimana caranya nanti kita lihat lagi tagnya kawan ini. Nah, analisisnya bagaimana? Kita lihat ya. Oke, misalkan di sini ada jawaban yang tidak jelas misalkan. Nah, kita bisa memperbaiki. Saya lingkarannya tidak jelas gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Dan misalkan siswa ada membuat 2 jawaban. Nah, nanti sebaiknya di sini ditulis di jawaban siswa di bagian kertas ini itu dibuat tanda sama dengan atau disilang gitu. Jadi pada saat nanti kita lihat di data ini, kita bisa mengganti. Nah, mana yang benar? Ya, kalau tadi kan nilainya karena ada 2, nilainya dia 4 ya. Kita lihat nanti ada berapa. Dia langsung berubah ya. Berubah menjadi 50 gitu. Nah, ya, jadi lebih mudah tuh. Jadi udah tahu di mana analisis benar dan salahnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita kayak gitu lagi. Nah, ke siswa pindai kertas sampai nanti berapa siswa, dan ini ada jumlah kertas yang sudah di scan gitu. Di analisis kita lihat ada di sini 50-50, kemudian di bagian analisis juga ada mana soal-soal yang salah. Nah, kemudian di sini ulasan kertas juga kita bisa lihat semua siswa. Nah, ini kemudian apalagi analisis item sudah, ini kertas sudah. Oke, berarti sudah selesai semua, kita bisa lihatnya ya gitu. Mudah sekali cara menggunakannya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan dengan mudah dan dibagikan kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Untuk kertas ini kan mau dibuat kecil seperti ini, saya kertasnya A4 ya, itu bagi 2 tuh. A4 bagi 2. Silahkan nanti, yang penting terbaca. Kalau ngirit boleh, tapi jangan ngirit-ngirit banget gitu kan. Ini saya ada nih. Oke ya. Mudah sekali Bapak Ibu, silahkan sebagai alternatif untuk mempermudah pekerjaannya. Ya, silahkan dibagikan nanti Bapak Ibu ya cara membuatnya zip grade. Ini kita menggunakan smartphone, insya Allah Bapak Ibu bisa semua lah ya, mempermudah pekerjaan kita. Ya, saya kira itu. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chatnya. Nanti kalau versi desktopnya kalau memang memungkinkan saya buatkan juga sehingga kita bisa lihat di mana perbedaannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.